Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi di video kali ini gue nggak ngebahas tentang materi ataupun tutorial dulu ya bro. Jadi di sini atau di video ini gue pengen berbagi pengalaman sekaligus juga pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian gitu. Sebenarnya ngehack itu bisa gak sih? Sebenarnya meretas akun orang itu bisa gak sih? Sebenarnya ngelacak orang menggunakan nomor telepon doang itu beneran ada gak sih? Nah, jadi di sini lah ya, gue sambil ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi mungkin buat kalian yang udah lama gitu kan belajar tentang hacking, kalian pasti paham lah ya soal ini. Jadi kalian bisa skip lah gitu. Nah, sebelum lanjut ya, gue pengen ngasih tahu ya kepada kalian. Hackingnya di real life itu sangat berbeda jauh dengan yang ada di film-film ya bro. Mungkin kalau di film-film itu kayak tampilannya keren gitu kan, kayak ada orang gitu kan pakai sweater hitam, terus pakai topeng, terus tampilan komputernya itu kayak gini gitu kan. Nah terus cuma modal duduk, ketak-ketik terus enter selesai gitu dalam waktu kurung 5-10 menit. Enggak bro, nyatanya aslinya enggak kayak gitu ya bro. Karena kalau aslinya tuh kayak gini ya bro, ini berdasarkan pengalaman gue aja sih ya. Yang pertama, lo tuh bakalan mencari si target. Maksudnya lo bakalan nyari target serangan lo gitu. Target serang. Maksudnya lo nyari target yang pengen lo serang gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, setelah kalian udah nemu targetnya gitu kan, kalian pasti bakalan mencari informasi-informasi dari berbagai macam sumber tentang si target itu. Jadi kalian bisa lah ya mencari informasi-informasi itu melalui dunia maya, kayak apa ya, mencari tahu berdasarkan akun-akun media sosialnya gitu kan. Nah, kadang tuh cewek lebih pinter tuh kalau soal hal yang kayak gini kan. Kadang kalau cewek cemburu ya, itu ilmu kayak intelijennya itu lebih tinggi bro. Apa aja pasti tahu ya. Nah itulah ya kelebihan cewek ya. Nggak, canda. Nah terus ya, setelah kalian mendapatkan informasi dari si target, setelah kalian mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber gitu, kalian pasti bakalan mencari titik kelemahan si target. Sebenarnya ini banyak ya, tapi mungkin gue nggak bahas di sini. Nah terus setelah kalian mendapatkan titik kelemahan si target, kalian pasti bakalan membuat download ataupun virus ya bro. Nah sebelum gue lanjut pembahasannya, jadi hacking itu nggak selamanya menggunakan software doang bro. Jadi ada yang menggunakan hardware juga. Sebenarnya banyak ya hardware untuk kegiatan hacking, tapi mungkin nggak bakalan gue bahas di sini. Nah terus setelah kalian membuat virusnya gitu kan, atau payloadnya, kalian pasti bakalan merancang strategi gitu biar si target ini nggak curiga kalau kita itu lagi menjalankan aksi untuk meretasi target itu. Nah, terus setelah kalian melancarkan strategi yang udah kalian rancang, kan udah connect tuh pasti tuh sama si target, tapi itu tergantung lagi sih dari lo sama si targetnya juga sih. Nah kemudian kalian tuh pasti bakalan have-fun dikit lah ya, kayak ngambil datanya, entah matiin HP-nya gitu kan, atau komputernya, entah itu menginstal aplikasinya gitu. Ya bebas lah ya, intinya kalian have fun dulu lah ya. Nah setelah kalian udah puas, kalian pasti bakalan bikin backdoor. Nah jadi backdoor ini fungsinya untuk akses kalian keluar masuk ke si target. Mungkin lebih jelasnya next video lah ya. Terus di langkah akhir kalian pasti menghilangkan jejak. Itu macam-macam lah ya caranya. Nah jadi kurang lebih gitu ya gambaran yang bisa gue jelasin dari pengalaman gue sendiri gitu. Tapi jujur ya bro, gue kadang lebih banyak gagalnya sih. Karena gagalnya itu miskomunikasi gitu sama si target. Jadi gini bro, gue tuh kan gimana ya, ngebikin virus itu nggak di laptop pribadi bro, tapi di warnet. Jadi biar laptop gue tuh
nggak terkena virus lah, nggak terkena serangan balik lah gitu. Jadi kayak aman lah laptop gue, karena kan sayang juga kan buat kuliah juga gue soalnya. Nah terus ketika gue ngebuat virus, kan gue deh tepati jadwal itu. Maksudnya gue deh bikin jadwal itu, bro ntar habis maghrib ya gitu. Oke siap gitu. Ternyata gue udah nunggu dari jam 5 sampai jam berapa ya, gue main 3 jam tuh, sampai jam 7 lah ya, atau jam 8 tuh. Nah setelah gue nunggu itu ternyata nggak on si targetnya, jadi kayak miskomunikasi aja gitu. Bahkan itu sampai berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah, ada yang pernah tuh sampai seminggu. Tapi ya sudahlah ya, kan namanya emang bukan jodoh gitu. Jadi nggak bakalan mungkin berhasil gitu. Jadi gitu ya bro, nggak selamanya hacking itu mulus gitu. Dan hacking ya itu tuh nggak selamanya mengandalkan skill doang, karena butuh memainkan psikologi seseorang juga sih. Kalau menurut gue ya, menurut pribadi gue. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini bro, ini kisah nyata banget ya. Ini gue alamin sendiri ya. Jadi sepupu gue punya temen. Nah temennya ini akun FB-nya itu dihack. Nah terus beberapa hari kemudian ada yang ngancem-ngancem dia gitu. Nah karena temen sepupu gue itu panik, pasti kan secara logika ya, kalau orang panik yang terlintas di pikirannya itu pasti ke hal-hal yang apa ya, ke polisi gitu kan. Apalagi udah diancam gitu kan, pasti pikirannya wah gue pengen lapor polisi nih, pasti kan kayak gitu kan. Nah si hacker ini si hacker gitu maksudnya si penyerang ini, dia memainkan psikologi teman sepupu gue bro. Jadi dia bilang, gue tahu lo pasti pengen ngelaporin gue ke polisi gitu, gue deh nyadap HP lo gitu, muka lo panik kan, pasti lo pengen ngelaporin polisi. Nah jadi mulai lebih takut lagi lah tuh teman sepupu gue. Akhirnya si penyerang ini pasti bakalan minta yang aneh-aneh gitu. Lo kalau ngelaporin gue ke polisi, HP lo gue bikin hancur gitu kan, HP lo gue bikin meledak gitu kan, foto-foto lo gue bikin viral gitu, aib-aib lo gue sebar gitu, kayak ngancem-ngancem gitu kan. Jadi gimana ya, makin takut gitu kan, karena apa yang udah dia pikirkan itu udah ditebak sama dia duluan melalui nyadap kameranya, padahal hasilnya itu enggak. Karena kenapa? Karena itu mainin psikologi seseorang gitu. Karena panik dan diancam, pasti kan ya tujuannya polisi kan. Kurang lebih gitu ya bro. Jadi nggak selamanya lah menggunakan skill doang kalau hacking. Kurang lebih gitu ya. Nah terus sebenarnya nge-hack itu bisa gak sih? Kalau gue jawab itu pasti bisa. Tapi kalau misalkan sebenarnya 100% berhasil gak sih? Ngejamin berhasil gak sih? Nah itu baru gue ngejawab ya belum tentu. Soalnya kan tergantung dari si targetnya itu sendiri. Karena kan gak mungkin kan semua orang juga lalai kan dalam mengamankan sebuah sistemnya gitu. Kan gak mungkin kan semua orang juga lalai. Jadi kayak susah gitu mencari celahnya juga. Apalagi zaman sekarang kan perkembangan teknologi kan pesat gitu. Dan cyber security juga makin berkembang pesat juga ilmunya gitu. Jadi kayak susah lah gitu kan buat nerobos sebuah sistem. Ya kurang lebih gitu ya bro. Nah terus sebenarnya nge-hack akun orang itu bisa gak sih? Nah jadi gini bro, kalau untuk hacking akun itu tuh ada 5 metode. Kalau menurut apa yang pernah gue alami gitu.
Yang pertama itu brute force, itu sangat umum lah ya, jadi brute force. Nah yang kedua itu ada phishing, ini juga sangat umum ya. Nah yang ketiga itu ada keylogger. Jadi phishing sama keylogger ini udah pernah gue bahas di channel YouTube gue, kalian bisa cek di video gue yang sebelumnya. Nah terus yang keempat ya, yang keempat itu ada MITM atau kepanjangan dari man in the middle. Nah jadi man in the middle ini nantilah ya gue bahas di video selanjutnya. Nah yang terakhir itu ada yang namanya menyandra. Enggak lah ya, jangan sandra si target lah ya, itu sangat-sangat kriminal tuh bro namanya bro, jangan lah ya, jangan sampai. Gue cuma bercanda doang bro. Jadi kurang lebih ada 4 metode yang tadi gue sebutin tuh, dan itu pun semuanya nggak ngejamin berhasil ya atau work gitu. Work ya entahlah ya, gue nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Nah terus yang terakhir ya, sebenarnya ngelacak orang menggunakan nomor telepon itu bisa gak sih? Gini bro, kalau ngelacak menggunakan nomor telepon, gini dah, jangan lihat dari sisi kitanya dulu, yang memang gak ada wewenang sama sekali untuk melakukan pelacakan gitu kepada orang-orang gitu. Kita lihat dari sisi polisi dulu. Polisi ini ya, ini menurut yang artikel gue baca, polisi kalau pengen ngelacak orang atau ngelacak pelaku kriminal gitu kan, itu menggunakan kerjasama dulu. Misalnya si target ini dia menggunakan Telkomsel kartunya, nah si polisi itu bakalan kerjasama dengan si Telkomsel untuk melacak si target ini. Itu pun juga nggak 100% berhasil bro, karena ada beberapa juga kan yang kayak licik gitu kan, pas di tengah jalan kartu SIM-nya dibuang gitu kan. Jadi yang ketemu itu ya titik terakhirnya itu gitu. Jangankan kita gitu, polisi aja tuh kerja sama dulu, apalagi kita yang nggak ada wewenang sama sekali buat melakukan hal yang kayak gitu. Jadi kurang lebih gitu ya bro. Gue juga udah ngantuk. Nah, videonya sampai sini aja dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ya bro, supaya kita tuh saling berbagi lah ya gitu. Kurang lebih gitu ya di video gue yang ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. See you next video. Oh ya, BTW nanti kalau misalkan ada yang mau software yang gue pakai nih, nanti gue taruh lah ya di link deskripsi, atau kalian bisa cek di websitenya langsung. Nanti gue taruh di deskripsi juga. Oke, terima kasih.